Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasalnya ke-8 ayat 9 sampai 11. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Terdapat aspek pembaruan yang muncul melalui tulisan Paulus, secara khusus mengenai ketegangan posisi para umat yang hidup oleh roh. Tegangan posisi itu terjadi ketika mereka berada di antara dosa dan penyelamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Simbolisasi pembaruan yang terjadi pada momen pembaptisan pun tergambar pada ayat 10, yakni ketika tubuh mereka mati oleh dosa, namun hidup oleh roh. Artinya ada pembaruan hidup atau terjadi transformasi pada diri setiap umat Tuhan yang memberikan dirinya kepada Kristus. Itulah mengapa pada ayat 9 Paulus menuliskan perkataan yang cenderung keras, bahwa kamu tidak hidup dalam tabiat daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tulisan Paulus ini pun menampilkan dua gerak komunikasi antara umat dengan Allah yang semestinya saling memiliki. Dengan kata lain, kita dapat maknai bahwa hubungan iman yang kita miliki sebagai umat Tuhan tidak dapat terjadi dalam ketimpangan relasi kepemilikan. Setiap umat yang mengakui status sebagai pengikut Kristus berarti menyerahkan dirinya untuk dimiliki oleh Kristus, seperti mereka memiliki roh Kristus di dalam dirinya. Ketimpangan relasi kepemilikan antara kita dengan Kristus berarti menciderai hubungan iman yang sehat dan ideal. Alhasil, tidak mengherankan jika banyak hidup umat yang tidak berdampak. Padahal hidup dalam roh berarti kita menjadikan hidup terus bernilai dalam pimpinan roh, sebagai bentuk keseriusan kita memiliki roh Kristus sekaligus sebagai indikator bahwa kita dimiliki oleh Kristus. Hidup kita tidak lagi sama dan memang tidak dapat sama dengan hidup orang yang belum memiliki roh Kristus. Ini bukanlah sebuah bentuk eksklusivitas yang narsis di tengah keberagaman manusia, melainkan sebuah kesadaran tanggung jawab iman sebagai umat yang dimiliki oleh Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami sanggup dan dimampukan hanya oleh roh Tuhan, menjadi umat yang terus bertumbuh dan berdampak, membuktikan bahwa kami adalah milik-Mu, sekaligus menjadi tanda bahwa kami hidup karena roh yang ada di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.